Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali meneruskan yaitu tentang Al-Quran. Kemarin bagaimana kita bisa membaca Al-Quran secara cepat, yaitu syarat-syaratnya adalah harus menghafal huruf-hurufnya, yaitu yang disebut dengan huruf hijaiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa sudah hafal dan sudah saya terapkan huruf hijaiyah ke ayat-ayat Al-Quran kemarin. Nanti saya lanjutkan kembali. Ini saya akan menerangkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan larangan-larangan buat orang yang membaca, menyentuh atau membawa. Ya, ini ada larangan-larangan. Tidak semua orang itu bisa, tapi ada sebagian yang tidak diperbolehkan membaca, menyentuh dan membawanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan yaitu dengan judul keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan larangan-larangan orang yang membaca Al-Quran, membawa dan menyentuhnya. Yang pertama adalah saya bacakan, Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin muta'abbada bitilawatihi. Al-Quran itu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membacanya menjadi ibadah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Al-Fatir ayat 29, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan atau berdagang yang tidak akan merugi. Ini keutamaan yang pertama firman Allah. Dari orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan rezeki, ini semua adalah perdagangan, perniagaan di hadapan Allah, nggak ada ruginya. Berapapun yang kita keluarkan, berapapun yang kita baca, dimanapun kita sholat, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nilai pahala. Dengan keadaan apapun kita niatkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala yang Allah berikan kepada kita karena kita menjalankannya dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Pokoknya dimanapun kita berada, entah kita dengan rahasia maupun terang-terangan, di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat nilai di sisi Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan-perdagangan yang tidak ada ruginya. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, yaitu Rasulullah SAW, kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim.
Yang artinya, bacalah olehmu Al-Quran karena dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat selaku syafaat, pemohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pembacanya. Ini luar biasanya. Maka dari itu, pemirsa sekalian yang saya hormati, tekunlah untuk belajar Al-Quran. Sangat berharga sekali, sangat utama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti akan datang dan memberi syafaat pada kita, dimintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian riwayat yang lain yang diriwayatkan Abi Umamah lagi, yaitu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qulubul litasdaul kama yasdaul hadid. Qila ya Rasulullah wa majalauha, qala qiraatul Quran wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati manusia itu dapat berkarat seperti halnya besi dapat berkarat. Ditanya orang, apakah yang dapat membersihkannya ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, membaca Al-Quran dan ingat akan mati. Luar biasa kan? Jadi manusia itu hatinya bisa berkarat, bisa hilangnya dikarenakan disebabkan membaca Al-Quran dan selalu mengingat-ingat mati. Hadis selanjutnya keutamaan Al-Quran. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Turmudi, qala hadis hasan dan sahih. Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, satu pahala, satu kebajikan, dan kebajikan itu berganda sampai 10 kali lipat. Kata Rasulullah, aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari Abdillah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Turmudi, dikatakan bahwa hadis ini adalah bagus dan sahih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keutamaan yang luar biasa di dalam Al-Quran itu, setiap huruf saja sudah ada nilainya. Apalagi kalau kita baca lebih banyak, paling enggak sehari kita harus baca Al-Quran karena nilai yang luar biasa. Kemudian hadis lain, an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran, akhrajahu Baihaqi. Sinarilah rumahmu, ya, rumah kita sinari bisolah dengan sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah, wa tilawatil Quran, dan gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Nah, rumah saja kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersinar, ada cahaya, ada nur, luar biasa kan. Maka rumah yang dibacakan Al-Quran itu di dalamnya pasti akan cerah, enak dipandang, enak dirasakan, jauh daripada jin dan syaitan. Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita, maka di hadapan Allah kelihatan cahaya atau nur. Sedikit tentang Al-Quran keutamaannya. Ada sedikit lagi, yaitu hadis Rasulullah SAW. Ini yang belum tahu bahwa siapa yang meriwayatkan, tapi ada hadis Zaizinul Quran wa Yaizinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Maka butuh kita berikan yang bagus, yang enak gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enak kan?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jadi dihiasi, belajar. Nanti pernapasan harus, karena di Al-Quran itu ada namanya wakof-wakof. Nanti saya terangkan insya Allah pertemuan kembali. Saya akan menerangkan, yaitu keutamaan tadi sudah saya, keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang siapa yang dilarang membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini ada larangan. Ada sebagian orang. Bukan berarti semua bisa membaca, bukan. Tapi ada larangan-larangan yang harus dijauhi bagi orang-orang yang sedang halangan. Di antaranya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Ibnu Umar, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidi minal Qur'an, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tidak boleh membaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang junub, dan tidak boleh perempuan yang haid. Nah, ada kan? Ada yang dilarang, nggak semua boleh. Pasti Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah suci, maka kita menyentuh pun dalam keadaan suci, membacanya pun dalam keadaan suci, membawanya pun dalam keadaan suci. Selanjutnya yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali. Qala Ali radhiyallahu anhu, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra'ul Qur'ana ma lam tusib ahadakum janabatan, fa in asabathu fala walau harfan. Hadis sahih rawahu Daruqutni. Berkata sahabat Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran selama seorang daripada kamu tidak kena janabat, maka jika kena janabat tidak boleh walaupun satu huruf. Hadis sahih riwayat Daruqutni. Maka dari itu pemirsa sekalian, artinya membaca. Kalau kita niat zikir kepada Allah, misalnya kita baca zikir di dalam perjalanan Bismillahirrahmanirrahim, tapi zikir niatnya bukan membaca Al-Quran, buat zikiran. Para ulama sepakat bahwa itu diperbolehkan kalau kita niat buat zikir, buat mengingat-ingat supaya hafalan kita nggak lupa misalnya, tapi kita tetap tidak boleh membaca. Hanya mengingat-ingat hafalan kita supaya hafalan kita itu nggak hilang karena buat zikir itu tadi. Kemudian hadis selanjutnya, ya, jadi orang janabat itu bisa disebabkan karena mimpi, ya, karena berhubungan dengan suami istri. Nah itu semua kalau belum mandi berarti dia masih, yaitu kena janabat atau hadas besar yang bisa hilangnya dengan mandi seluruh tubuh, dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus dibasuh, itu baru hilang hadas besarnya. Kalau belum mandi berarti tidak boleh membaca atau menyentuh Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, qala Ali radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a tsumma qara'a syai'an minal Qur'an hakadza liman laisa li junubin fa amal junubi fala wala ayah, rawahu Abu Ya'la. Sayyidina Ali radhiyallahu an, saya pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian membaca sebagian daripada Al-Quran. Beginilah bagi orang-orang yang tidak junub, walaupun bagi orang yang junub tidak boleh satu ayat pun. Hadis riwayat Abu Ya'la. Luar biasa kan? Jadi orang junub dengan orang haid itu adalah orang yang membawa hadas besar. Hadas besar itu ya Gusti Allah nggak senang. Belum suci,
Bukan Allah nggak senang, Allah tidak menerima ibadahnya bila ibadahnya itu ada kaitan-kaitan larangan-larangan, seperti sholat nggak boleh, puasa nggak boleh, tawaf nggak boleh, bersetubuh suami istri nggak boleh, baca Quran nggak boleh, sentuh Al-Quran nggak boleh, bawa Al-Quran nggak boleh. Di situ karena memang orang yang junub itu selama belum mandi berarti junubnya, hadas besarnya belum hilang. Haid kalau belum selesai, belum mandi, maka dia masih membawa hadas besar. Tidak diperbolehkan sholat, tidak bolehkan puasa, nggak bolehkan yaitu tawaf, nggak bolehkan bersetubuh suami istri, hubungan intim tidak diperbolehkan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup itu pasti ada perintah dan ada larangan. Bukan berarti kalau kita meninggalkan larangan nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada. Di sisi Allah itu ada. Kemudian hadis lainnya, qala Jabir radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul haidi wa nufasail Qur'an syai'an Qur'ana syai'a, rawahu Daruqutni. Jabir berkata radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang berhaid dan bernifas tidak boleh membaca akan suatu daripada Al-Qur'an. Hadis riwayat Daruqutni. Pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, demikian keutamaan dan larangan bagi orang-orang yang dalam keadaan junub dan haid tidak diperbolehkan membaca atau menyentuhnya Al-Quran. Maka dari itu pemirsa, jangan menggampangkan atau memudahkan suatu masalah. Kalau sudah Allah memerintahkan seperti itu, kalau kita ada niat membaca Al-Quran tapi belum waktunya karena ada kehalang oleh haid, kehalang oleh nifas, kehalang oleh orang yang junub, maka kita tinggalkan saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu, Al-Maidah ayat 60. Artinya, dan jika kamu junub hendaklah bersuci, yaitu mandi dulu, yaitu baru bisa memegang, menyentuh, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang perempuan kalau dia dalam keadaan haid, apakah boleh membaca Al-Quran? Ya tadi sudah utarakan, tidak diperbolehkan orang yang haid maupun yang orang junub. Apa solusinya? Solusinya satu, bila di dalam riwayat An-Baruwi an Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin tahidu ila kana haiduha kafaratul lima madha min dunubiha wa in qalas fi awwalil yaum alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dambin kataballahu laha bara'atu minan nari wa jiwazan ala sirat wa amana minal adabi wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yawmin wa lailatin darajatan arba'ina syahidan idza kana astaghfirata lillahi ta'ala fi haitiha. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Siti Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi seorang perempuan yang haid, ya, yang haid, jangan dipaksakan baca Quran, ya, walaupun dalam keadaan belajar, kecuali seorang perempuan tersebut akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu apabila seorang perempuan mulai haid berdoa alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullaha min kulli dambin. Hafalkan pemirsa, alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullaha min kulli dambin. Saya ulang lagi, alhamdulillahi ala kulli halin
wa astaghfirullah min kulli dzambin. Luar biasa seperti itu. Maka dari itu pemirsa sekalian yang saya hormati, jangan mempermudah masalah. Ya, orang haid itu larangannya sangat banyak sekali. Di antaranya sholat, puasa, ya, tawaf, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Ya, apa saya teruskan langsung? Oke lah, tentang haid saya teruskan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul wa hadza qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka jawablah bahwa itu adalah kotoran. Dari itu hendaklah jauhi perempuan itu di waktu haid, dan jangan dekati mereka hingga suci. Maka mereka telah suci, boleh kamu menyampuri mereka sebagaimana diperintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang suci. Dalam hal ini ada beberapa hal pembahasan yang dapat kita simpulkan, yaitu yang diwajibkannya mandi. Yang diwajibkan mandi itu ada 5, ya. Jadi ada 5. Nanti kita akan teruskan pembahasan kita. Yang pertama adalah keluarnya air sperma atau air mani yang disertai syahwat baik di waktu tidur maupun bangun dari laki-laki atau perempuan. Ini menurut pendapat para fuqaha ahli fikih umumnya berdasarkan hadis Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma' rawahu Muslim. Telah bersabda Rasulullah, air itu disebabkan dengan air. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa iya sholata qadra al ayyamil lati kumti tahidna fiha iktasili wa sholli muttafaqun alaih. Tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sholatlah. Yang mandi yang keempat adalah orang mati bila seorang memenuhi ajalnya maka wajib dimandikannya. Yang kelima, orang kafir bila masuk Islam juga wajib mandi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna Ummu Salim qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haqq wa alal manati ghuslun idza tamalat qala na'am idza ra'atil ma'u rawahu syaikhani wa ghairihima. Bahwa Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Wajibkah mandi perempuan bila bermimpi? Ujar Nabi, ya, bila ia melihat air. Hadis Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, idza asabal khitanu faqad wajibal ghusli, rawahu Ahmad wal Malik. Artinya bila alat kelamin wanita dan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajib mandi walaupun belum organisme atau mengeluarkan air sperma. Kalau sudah itu berhubungan, maka wajib hukumnya untuk mandi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit tentang orang yang haid. Larangan masuk di dalam masjid juga dilarang. Diam diri di dalam masjid, orang haid itu tidak diperbolehkan. Apalagi dalam keadaan haid, iktikaf di dalam mobil, di dalam masjid, walaupun niatnya untuk belajar, akan tetapi tetap orang haid itu tidak diperbolehkan masuk atau diam diri di dalam masjid.
Kalau hanya lewat saja maka tidak boleh diperbolehkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wa la junuban illa abiri sabili hatta taktasilu. Jadi diantaranya adalah mendekati hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu menyadari ketika kamu ucapkan. Begitupun dalam keadaan janabat, kecuali bila kamu hanya melalui saja sampai kamu mandi. Jadi melewatin saja wala jumanillah abiri sabili hatta taktasilu. Kalau hanya kecuali melalui saja, lewat saja diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini firman Allah Subhanahu dari firman Allah ini adalah tidak dibolehkannya orang yang dalam keadaan junub atau haid dia berdiam diri di dalam masjid. Kalau hanya sekedar melewati itu adalah diperbolehkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dari ucapan perkataan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Keutamaan dan larangan sudah saya terangkan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan setiap harinya. Terima kasih. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.